Nama lengkapku Naila Arimbi Adiningrum. Aku lahir dari keluarga kaya raya di Bandung Utara. Segala fasilitas hidup mengalir seperti air. Rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, semua itu biasa bagiku. Bahkan terlalu biasa, sampai aku tak pernah benar-benar menghargainya. Orang-orang sering memujiku cantik, kulit cerah, rambut panjang hitam yang selalu tertata, wajah yang menurut mereka berkelas. Komentar seperti itu membuatku tumbuh dengan satu keyakinan. Tidak ada lelaki yang pantas untukku. Tidak ada yang selevel denganku. Tidak ada yang cukup tinggi untuk menatap mataku. Kesombongan itu membuatku keras kepala, dingin, bahkan kasar pada orang-orang yang bagiku tidak penting. Satu-satunya orang yang tak pernah meninggalkanku adalah Bibi Sumi, pembantu yang sudah mengurusku sejak umur 6 tahun. Ia wanita baik berusia 45 tahun, wajahnya lembut, tutur katanya selalu penuh kasih. Neng, jangan tinggi hati terus. Hati yang sombong cepat kosongnya. Aku hanya mencibir saat itu. Kosong? Tidak mungkin. Aku punya semuanya. Atau setidaknya, aku kira begitu. Hari itu, udara Bandung sangat segar setelah hujan. Dengan gaun putih tipis, aku duduk di taman rumah, menyeruput teh chamomile sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba Bibi Sumi memanggilku. Neng Naila, ada tamu di depan. Aku mengernyit. Tamu? Pada sore begini? Ketika aku tiba di teras depan, aku melihat seorang pria muda berdiri canggung. Usianya mungkin sama denganku, 25 tahun. Rambutnya pendek, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja keras. Tubuhnya tegap namun pakaiannya lusuh, compang-camping, seolah telah melewati ribuan hari tanpa istirahat. Ia menunduk dalam sopan. Permisi, Nona. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya sedang mencari pekerjaan. Apa saja boleh, asal saya bisa mendapatkan uang untuk makan hari ini. Bibi Sumi melihatku, berharap aku berbaik hati. Tapi sifat lamaku mengambil alih. Kau ingin bekerja di rumahku dengan pakaian seperti itu? Aku menyapu tubuhnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Kamu bahkan tidak layak masuk halaman rumah ini. Anton tidak marah, tidak membantah. Ia hanya tersenyum kecil, seolah sudah terbiasa dihina. Baik, Nona, maaf kalau saya mengganggu. Ia berbalik pergi. Aku menghela napas panjang. Aku merasa menang. Seolah harga diriku naik hanya karena mengusir orang yang tampak miskin. Betapa bodohnya aku waktu itu. Dan betapa aku ingin menampar diriku sendiri saat mengingatnya. Tidak sampai 5 menit setelah Anton pergi, aku kembali ke taman belakang seorang diri. Awan bergerak pelan di langit senja, dan aku menikmati aroma rumput basah. Tapi tiba-tiba, tanaman di dekat kakiku bergerak. Seekor ular weling, hitam putih berkilau dengan tubuh gesit seperti kilat, meluncur ke arahku. Sebelum sempat bereaksi, aku merasakan taring tajam menembus kulit pergelangan kakiku. Aha, Bibi! Rasa panas membakar menyebar dalam hitungan detik. Jantungku berdegup tak teratur. Dunia seolah berputar. Bibi berlari panik. Neng! Astaga! Ular weling! Racunnya mematikan cepat sekali. Aduh Gusti! Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar hebat. Bei, sakit. Bei tolong. Aku nggak bisa napas. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Kesombonganku runtuh detik itu juga. Aku takut mati. Bibi Sumi memegang wajahku. Panik setengah mati. Neng harus ditolong sekarang. Racunnya nyebarnya cepat. Aduh, mobil nggak ada, supir nggak ada. Neng, bertahan ya. Bibi cari pertolongan. Aku melihatnya berlari ke gerbang depan, sambil sesekali menoleh memastikan aku masih sadar. Aku mulai meracau. Bei, jangan tinggalkan aku. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar tergesa-gesa. Saat pandanganku kabur, sosok itu muncul. Anton. Ya Tuhan, pria yang tadi kuhinakan. Ia kembali dengan napas terengah setelah dipanggil oleh Bibi yang panik.
Anton berlutut di depanku. Wajahnya cemas. Naila, kamu dengar saya? Kakimu bengkak. Racunnya sudah menyebar. Aku kehilangan kontrol, kehilangan ego, kehilangan segalanya. Dengan suara bergetar, aku memohon padanya. Anton, tolong aku. Kakalau, kamu bisa keluarkan racun dari tubuhku. Segala akan kuberikan padamu. Tetem, termasuk aku jadi istrimu. Kata-kata itu keluar dalam ketakutan, keputusasaan, tapi juga kejujuran. Anton terdiam sejenak, terkejut. Namun ia tidak bertanya, tidak mengejek, tidak membalas hinaanku. Ia hanya berkata, tenang, Naila. Saya akan lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kamu. Ia membuka kain dari bajunya sendiri dan mengikat betis atas kakiku untuk memperlambat aliran racun. Lalu ia menunduk, mendekat ke luka gigitan. Aku menggigil. Anton, sakit. Tolong cepat. Bertahan ya. Saya di sini. Ia menempelkan mulutnya di kulitku, menghisap racun itu dengan kekuatan penuh lalu meludahkannya. Berulang kali. Tanpa jijik. Tanpa takut. Setiap kali ia meludah, aku melihat cairan berwarna kebiruan, racun yang keluar dari tubuhku. Setiap kali ia kembali menghisap, aku merasakan tubuhku berat, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang perlahan, merasa aman. Bibi menangis melihatnya. Ya Allah, Anton, terima kasih nak. Anton tidak menjawab. Ia fokus menyelamatkanku, bahkan ketika tubuhnya sendiri mulai berkeringat dingin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, ia mengangkat tubuhku ke dalam gendongannya. Naila, kamu akan selamat. Pegang saya. Dan aku memeluk lehernya, membiarkan tubuhku jatuh dalam perlindungannya. Aku dilarikan ke klinik terdekat, dan ketika tubuhku digotong masuk, aku antara sadar dan tidak sadar. Suara dokter terdengar samar. Siapa yang melakukan pertolongan pertama? Ini luar biasa. Kalau terlambat sedikit saja, pasien sudah tidak terselamatkan. Anton menjawab pelan. Saya, Dok. Aku ingin menangis. Pria yang kuhinakan, yang kusir, justru menjadi alasanku masih hidup. Ketika aku sadar beberapa jam kemudian, Anton duduk di kursi dekat ranjang, tertidur sambil bersandar. Aku memandangnya lama. Rasanya dada ini sesak oleh rasa bersalah. Saat Anton terbangun, ia terkejut melihatku menatapnya. Aku membuka suara dengan pelan. Anton, maafkan aku. Aku terlalu sombong. Aku jahat sama kamu. Tapi kamu tetap menolong aku. Anton tersenyum lembut. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan untuk manusia lain. Aku menunduk. Hatiku bergetar. Detik itu, aku sadar. Aku mulai menyukai lelaki ini. Anton mulai bekerja di rumahku. Awalnya hanya sebagai tukang taman. Tapi lama-lama aku meminta bantuan kecil lainnya agar bisa lebih sering berbicara dengannya. Aku mulai mengenal siapa dia sebenarnya. Ia yatim piatu sejak kecil. Ia meninggalkan kampung untuk mencari kerja. Ia biasa dihina, tapi hatinya tetap lembut. Ia pekerja keras, jujur, dan tulus. Dan yang terpenting, ia tidak pernah menyebutkan lagi kata-kata yang kuucapkan saat digigit ular. Seolah baginya, itu bukan hutang. Padahal bagiku, itu adalah sumpah. Aku jatuh cinta padanya setiap hari, setiap jam, setiap momen. Bibi Sumi tahu. Ia sering tersenyum menggoda melihatku menyiapkan minuman untuk Anton. Suatu sore di taman, tempat gigitan ular, tempat tragedi, dan tempat awal perubahan hidupku, aku memberanikan diri. Anton, ada yang ingin aku katakan. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang begitu jujur. Apa itu, Naila? Aku menarik napas panjang. Aku berubah, karena kamu. Aku, menyukaimu, Anton. Sejak kamu menolongku. Anton terdiam. Wajahnya memerah. Tapi kemudian ia tersenyum paling hangat yang pernah kulihat. Saya juga suka sama kamu,
Naila, tapi saya takut kamu hanya kasihan. Aku menggeleng sambil mendekat. Tidak, ini bukan kasihan. Ini cinta yang kamu tumbuhkan dari keberanianmu. Anton memejamkan mata sebentar, seperti menahan rasa haru. Naila, kamu wanita paling berharga yang pernah saya temui. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tinggi, tidak merasa berkuasa, tidak merasa lebih. Aku hanya merasa dicintai apa adanya. Beberapa bulan kemudian, ketika senja menyentuh taman rumah, Anton datang dengan kotak kecil di tangannya. Tangannya bergetar saat ia berlutut. Naila Arimbi, kamu mau menikah dengan saya? Aku menutup mulutku. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Anton, ya, aku mau. Bibi Sumi bertepuk tangan sambil menangis keras. Rumah itu tidak pernah terasa sehangat hari itu. Kami menikah dengan pesta sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku memakai kebaya putih lembut. Anton memakai setelan bersih yang dibelikan Bibi Sumi. Ketika kami duduk berdua setelah acara selesai, aku menggenggam tangannya. Anton, dulu aku membuat janji dalam ketakutanku. Jika kamu bisa keluarkan racun itu, aku akan menjadi istrimu. Dan hari ini, aku menepati janji itu bukan karena rasa takut, tapi karena hatiku memilihmu. Anton mencium tanganku. Dan sejak hari itu, aku bukan lagi Naila yang sombong. Aku adalah Naila, istri dari pria yang mengubah hidupku.